7 hari 7 cerita KBRI Singapura. Yuk kita simak sama-sama. Pada 29 September 2025, KBRI Singapura melaksanakan prosesi serah terima tugas dan jabatan petugas komunikasi dari Bapak Taufik Ismail Marzuki kepada Ibu Mizanah Husnu Perdani. Pergantian pejabat merupakan bagian dari dinamika organisasi yang akan terus berlangsung secara berkesinambungan. Di era keterbukaan informasi yang bergerak sangat cepat, fungsi komunikasi menjadi semakin strategis. Petugas komunikasi dituntut untuk adaptif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan diplomasi publik yang semakin kompleks. KBRI Singapura mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Taufik selama bertugas di KBRI Singapura. Dengan sinergi dan komitmen bersama, mari kita terus menghadirkan komunikasi diplomasi yang efektif, inovatif, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Pada 1 Oktober 2025, KBRI Singapura menyelenggarakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara berlangsung dengan hikmat, dipimpin langsung oleh Duta Besar RI Singapura Surya Pratomo dan diikuti oleh para pejabat serta staf KBRI Singapura. Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen penting untuk kembali meneguhkan komitmen bangsa Indonesia terhadap ideologi Pancasila. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pandangan hidup yang berakar dari nilai luhur bangsa. Melalui peringatan ini, KBRI Singapura mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Terima kasih buat Pak. Pada 1 Oktober 2025, Duta Besar RI Singapura Surya Pratomo didampingi oleh fungsi Pensosbud KBRI Singapura menerima audiensi dari Salesforce, perusahaan global yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak dan layanan cloud. Dalam diskusi ini, kedua pihak sepakat bahwa teknologi bukan hanya soal inovasi, melainkan juga instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital diharapkan dapat memberikan manfaat nyata baik bagi dunia usaha maupun bagi masyarakat luas. Audiensi bersama Salesforce ini menjadi bagian dari upaya memperkuat jejaring, membangun sinergi, serta menjajaki peluang kerjasama strategis di bidang teknologi. KBRI Singapura terus berkomitmen mendorong terciptanya inisiatif yang dapat mendukung diplomasi ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem digital global. Duta Besar RI Singapura Surya Pratomo turut menghadiri sesi panel The Asia Pacific Investment Outlook pada Milken Institute Asia Summit 2025 di Singapura pada 2 Oktober 2025. Sesi ini menampilkan Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, sebagai salah satu panelis. Dalam paparannya, Pandu Syahrir menekankan pentingnya pasar publik sebagai salah satu cara utama untuk mendaur ulang modal, serta memperkuat ekosistem investasi di kawasan Asia. Kehadiran bersama di forum internasional bergengsi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam percakapan global mengenai pertumbuhan berkelanjutan, peluang investasi, dan masa depan ekonomi regional. Partisipasi Indonesia pada Milken Institute Asia Summit 2025 juga menegaskan peran strategis negara dalam menghubungkan kepentingan nasional dengan dinamika global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Pada 2 Oktober 2025, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dia Roro Esti, menghadiri Milken Institute Asia Summit 2025 yang berlangsung di Singapura. Dalam forum bergengsi ini, Wamendak hadir sebagai pembicara pada sesi panel bertajuk Can Globalization Be Great Again? Doing Business in a Changing World. Dalam paparannya, beliau menegaskan
bahwa Indonesia secara progresif terus meningkatkan kerjasama perdagangan dengan berbagai negara mitra di dunia. Upaya ini ditempuh melalui beragam strategi, mulai dari Free Trade Agreement hingga Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kedepannya, Indonesia akan terus aktif memperluas pasar ekspor, menjalin kerjasama dengan lebih banyak mitra global, serta beradaptasi dengan dinamika dan tantangan ekonomi dunia yang terus berkembang. Duta Besar RI Singapura, Suryo Pratomo, berkesempatan mengunjungi Bell Facilities yang berlokasi di Seletar, Singapura pada tanggal 3 Oktober 2025. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan arti strategis kerjasama di sektor kedirgantaraan antara Indonesia dan Singapura. Bell Helicopter merupakan salah satu produsen helikopter terkemuka di dunia, di mana sepertiga dari helikopter yang beroperasi di Indonesia berasal dari Bell. Dalam rantai pasok industri ini, Indonesia turut mengambil peran melalui PT Dirgantara Indonesia yang menjadi salah satu pabrikan pemasok komponen helikopter Bell. Melalui kontribusi tersebut, Indonesia bukan hanya hadir sebagai pengguna, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam ekosistem kedirgantaraan global. Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia, pada 4 Oktober 2025, KBRI Singapura menggelar kegiatan olahraga bersama berupa fun walk dan bersepeda. Acara diikuti oleh Duta Besar RI Singapura Suryo Pratomo, para pejabat dan staf KBRI, serta diaspora Indonesia di Singapura. Acara ini tidak hanya menjadi ajang untuk menjaga kebugaran, tetapi juga mempererat kebersamaan. Kehadiran diaspora Indonesia di Singapura menjadikan kegiatan berlangsung meriah, penuh semangat dan syarat kekeluargaan. Melalui momentum ini, semangat Tentara Nasional Indonesia yang selalu bersama rakyat tercermin dalam kebersamaan yang hangat, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya persatuan untuk Indonesia yang lebih kuat. Dirgahayu ke-80 Tentara Nasional Indonesia, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Kisah sepekan KBRI Singapura. Simak terus 7 hari 7 cerita KBRI Singapura di sosial media kami.